Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra, serta rekan-rekan sekalian. Saya Brian Subianto Putra dari kelompok 10 bersama rekan saya Hanifah Nur Islamiyati dan Pindi Nopianti. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis Blitar Studio Arsitektur yang merupakan proyek UAS untuk semester genap tahun 2024-2025. Berita Studio ini bergerak di bidang arsitektur dan konstruksi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha kita. Bisnis ini didirikan atas dasar beberapa pertimbangan utama. Yang pertama, kita melihat adanya pertumbuhan properti yang sangat signifikan di Indonesia, yang secara langsung membuka peluang besar untuk jasa desain arsitektur. Yang kedua, Berita Studio telah mampu memiliki pengalaman yang cukup solid selama 3 tahun dalam melayani proyek rumah tinggal maupun bangunan komersial yang memberikan kita pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar. Yang ketiga, kita selalu mengadopsi teknologi desain terbaru, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, hingga animasi, serta perhitungan RAB untuk memastikan hasil presisi dan menarik secara visual. Dan yang tak kalah penting, fokus utama kita adalah kualitas hasil desain dan kepuasan klien. Seperti yang saya sampaikan, menyesuaikan desain dengan perkembangan zaman merupakan kunci keberhasilan dalam dunia arsitektur. Ini adalah prinsip yang kita pegang teguh. Baik, pada slide ketiga ini kita bisa melihat struktur organisasi pada Blitar Studio, di mana pemilik atau owner itu adalah saya sendiri, Brian Subianto Putra, juga merangkap sebagai konseptor utama dalam tim kita. Kemudian kita memiliki sekretaris juga yang merangkap sebagai bagian akunting dan administrasi, yaitu Ibu Dina Sitiani Giana. Untuk operasional inti, kita memiliki Bapak Betran Subianto Putra sebagai drafter atau modeler, dan Bapak Mas Hadi sebagai estimator, dan Bapak Tegar Ramadan sebagai supervisor yang mengelola mandor dan tenaga kerja di lapangan. Struktur ini dirancang agar efisien dengan pembagian tugas yang jelas untuk mendukung setiap fase proyek. Baik, untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai lokasi dan strategi pemasaran kita. Blitar Studio berlokasi di Cianjur, tepatnya di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jam operasional kita mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan sore. Dalam hal ini pemasaran kita melihat potensi besar melalui platform digital, khususnya media sosial. Ini memungkinkan kita menjangkau tidak hanya di Cianjur, melainkan kota-kota seperti Bandung, Bogor, dan sekitarnya. Tetapi juga target pasar secara nasional, target pasar utama kita meliputi mulai dari pemilik rumah tinggal menengah ke atas yang mencari desain berkualitas, dan pengusaha pemilik bangunan komersial seperti coffee shop, toko, atau kantor, serta developer kecil dan menengah. Dan tentu saja individu yang ingin membangun rumah impian mereka dengan pendekatan desain yang profesional dan personal. Baik, untuk selanjutnya, berbicara mengenai produk kita. Berita Studio menawarkan jasa desain arsitektur yang cukup lengkap, di mana sistem produksi kita adalah make to order, yaitu setiap proyek kita personalisasi sepenuhnya sesuai kebutuhan dan keinginan klien. Secara kapasitas, kita mampu menangani sekitar 50 hingga 60 proyek per tahun. Kita menggunakan teknologi terkini seperti AutoCAD Building, SketchUp, Lumion, dan Excel untuk memastikan kualitas dan efisiensi desain. Berikut adalah rincian price kita, mulai dari paket hemat, di mana untuk luas di bawah 50 meter persegi dengan produk desain 3 dimensi dan gambar kerja lengkap siap bangun itu dihargai senilai 1.500.000, serta paket B untuk luas 51 sampai 60 meter persegi itu kurang lebih di angka seharga 2 juta rupiah. Paket C untuk luas 61 sampai 75 itu di harga 2.500.000. Seterusnya untuk paket D di antara luas 76 sampai 100 meter persegi itu di angka 3.500.000. Selain itu, kita juga menyediakan jasa analisis struktur dengan produk draft analisis perhitungan struktur seharga Rp15.000 per meter persegi. Pada slide selanjutnya, pada slide ini kita dapat melihat beberapa portofolio dan referensi proyek yang telah kita kerjakan. Kita melihat beragam contoh desain rumah tinggal, baik itu proyek baru maupun desain renovasi. Selain itu, kita juga berpengalaman dalam mendesain bangunan komersial, seperti contohnya desain store bening klinik
Ini adalah bukti nyata dan kualitas dan keragaman desain yang mampu kita hasilkan, mencerminkan kemampuan kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya akan dibantu oleh Mbak Pindi Novianti. Baik, terima kasih untuk Mas Brian. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut untuk aspek produksi. Aspek produksi. Estimasi kapasitas produksi tahunan. Berikut ada beberapa jenis proyek dan waktu produksi yang diperlukan. Di antaranya rumah tinggal membutuhkan waktu 4-5 minggu, bangunan komersial 6-8 minggu, desain interior 3-4 minggu, dan visualisasi 3D 1-2 minggu. Strategi produksi. Strategi produksi yang dilakukan antaranya melakukan kolaborasi internal proyek, kerjakan lintas fungsi dengan koordinasi oleh supervisor. Kemudian, memanfaatkan penggunaan teknologi, optimalisasi software desain dan manajemen proyek. Selain itu, juga melakukan evaluasi berkala. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi kapasitas dan kualitas produksi. Pengolahan limbah dan pembuangan limbah. Jenis limbah ada limbah digital, limbah kertas, limbah elektronik, limbah kantor. Sistem pengelolaan yang dilakukan antara lain melakukan penghapusan secara berkala, melakukan daur ulang, kerjasama dengan vendor, dan juga pemilahan sampah. Aspek keuangan. Sektor pembiayaan. Pembiayaan investasi atau modal investasi. Kebutuhan investasi meliputi peralatan desain dan produksi digital, renovasi ruang kerja di rumah, utilitas dan fasilitas pengolahan limbah. Total estimasi modal investasi kurang lebihnya 155 juta rupiah. Kemudian pembiayaan produksi dan operasi atau modal kerja meliputi upah tenaga kerja, bahan penunjang produksi, pemeliharaan peralatan, dan pengelolaan limbah. Total estimasi modal kerja sebesar 304 juta rupiah. Kemudian ada sumber pendanaan modal. Pendanaan dapat berasal dari modal sendiri, seperti dana pribadi pemilik atau hasil usaha sebelumnya, dan juga pinjaman kredit usaha dari bank atau koperasi jika diperlukan. Proyeksi keuangan perusahaan. Berikut laporan laba rugi 5 tahun mendatang. Tahun pertama, pendapatan sebesar 400 juta rupiah, biaya operasional 304 juta rupiah, penyusutannya 31 juta rupiah, dan laba bersih yang didapat adalah 80 juta rupiah. Tahun kedua, pendapatan 440 juta rupiah, biaya operasional 304 juta rupiah, penyusutan 31 juta rupiah, laba bersih yang diperoleh adalah 88 juta rupiah. Tahun ketiga, pendapatan 484 juta rupiah, biaya operasional 304 juta rupiah, penyusutan 31 juta rupiah, laba bersih yang diperoleh sebesar 96.800.000 rupiah. Tahun keempat, pendapatan yang diterima sebesar 532.400.000 rupiah, biaya operasional 304 juta rupiah, penyusutan 31 juta rupiah, laba bersih yang diperoleh sebesar 106.480.000 rupiah. Tahun kelima, pendapatan yang diperoleh sebesar 585.640.000 rupiah, biaya operasional 304 juta rupiah, penyusutan 31 juta rupiah, laba bersih yang diperoleh sebesar 117.128.000 rupiah. Laba bersih ini dihitung sebagai 20% dari pendapatan yang diterima. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Hanifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nur Islamiyati dari kelompok 10. Langsung saja kita bahas pada slide selanjutnya, yaitu terkait aspek keuangan, yang dimana terdapat modal awal sebesar 459 juta, yaitu merupakan dari 60% dari modal sendiri. Kemudian juga ada return on investment atau ROI, yang dimana untuk rumusnya yaitu rumus laba bersih dibagi dengan investasi awal. Nah, untuk laba bersihnya ini laba bersih selama 5 tahun yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu untuk totalnya sebesar 488 juta 408.000 rupiah.
Nah, kemudian laba bersih tadi itu dibagi dengan investasi awal, kemudian dikali 100%, yang menghasilkan 315,75%. Kemudian juga ada profitability index atau PI dengan nilai 4,95, dinyatakan sangat layak. Kenapa? Karena untuk nilai PI yang lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa investasi layak dan menguntungkan. Kemudian juga ada margin laba naik dari 16,25% menjadi 42,80% pada tahun kelima. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa Blitar Studio Arsitektur ini layak dikembangkan karena didukung permintaan pasar yang tinggi. Kemudian juga portofolio yang kuat, ke strategi digital adaptif, serta pengalaman dan teknologi visualisasi modern. Di sini juga memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dan juga teknologi yang modern, yaitu 2G, 3G, dan animasi. Selanjutnya, rekomendasi tindak lanjut, yaitu 1. Perluasan jangkauan pemasaran digital, yaitu memanfaatkan berbagai platform untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang potensial dan meningkatkan visibilitas brand. Yang kedua, ada peningkatan kualitas layanan, yaitu berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional. Ketiga, juga ada kemitraan strategis, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal yang relevan untuk memperkuat posisi bisnis dan memperluas jaringan. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan peninjauan rutin terhadap strategi dan hasil yang dicapai untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Ya, demikian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 10. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.